Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Teddy Hiryadi, selaku dosen dan juga tutor pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan yang mungkin saja sedang menyaksikan ataupun menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai coronavirus atau yang biasa lebih kita kenal dengan sebutan COVID-19. Coronavirus ataupun yang biasa lebih kita kenal dengan sebutan COVID-19 merupakan suatu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dimana diduga besar virus ini berasal dari sebuah pasar ikan di kota Wuhan, China. Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 masuk tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, yang dimana berasal dari dua warga yang melakukan pertemuan dengan warga negara asing asal Jepang. Dan dari hal tersebutlah, maka kasus positif COVID-19 di Indonesia pun mulai meningkat. Adapun gejala umum yang ditemukan dari virus ini berupa demam, batuk, kehilangan rasa, dan juga kelelahan. Tetapi adapun gejala lainnya seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri dan sakit, kulit meruam, dan juga mata memerah. Dan yang lebih parahnya lagi, gejala yang ditimbulkan dari virus ini bisa berupa kesulitan bernafas. Penyebaran dari virus ini pun dikatakan sangat cepat. Hal tersebut dikarenakan virus ini mampu menyebar melalui kontak fisik, melalui percikan ataupun cairan air yang kita keluarkan dari saluran pernafasan ketika kita batuk ataupun ketika kita bersin, dan juga dari permukaan suatu benda yang sudah terkontaminasi. Dikarenakan penyebaran virus ini yang tergolong mudah dan cepat menyebar, maka angka kasus positif dan kematian pun terus meningkat. Maka dari itu, pemerintah pusat maupun daerah melakukan kebijakan-kebijakan seperti wajib menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, wajib mencuci tangan setelah beraktivitas, wajib menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai masih belum bisa mendorong angka kematian dan juga angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dan mulai saat itu, pemerintah mulai kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai lebih akurat dalam hal mendorong angka positif dan juga angka kematian COVID-19 di Indonesia. Seperti salah satunya yaitu kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa lebih kita kenal dengan sebutan PSBB. Dan juga salah satu kebijakan lainnya yaitu program wajib vaksinasi, yang dimana setiap warga diwajibkan dan diharuskan untuk memvaksin dirinya agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik. Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini memang dinilai sudah tepat dan juga akurat, dikarenakan efek dari COVID-19 ini pun cukup serius, yaitu kematian, maka penanganannya pun perlu juga penanganan yang serius juga. Tetapi sebagian masyarakat lagi menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai cukup merugikan mereka. Nah, sebagai salah satu contohnya itu pembisnis makanan, yang dimana mereka biasanya menutup tempat makannya ketika pukul 10 malam, tetapi dikarenakan ada kebijakan PSBB ini, maka mereka terpaksa harus menutupnya sekitar jam 8 malam. Dan hal tersebut juga berpengaruh kepada pendapatan ataupun omset mereka. Dan salah satu pihak yang terdampak, maksud kami, dan salah satu pihak yang terdampak lainnya itu pelajar, yang dimana pelajar dengan adanya pembatasan ini, para pelajar diwajibkan belajar melalui aplikasi komunikasi jarak jauh seperti Zoom, Google Meet, ataupun lain sebagainya. Tetapi untuk saat ini kabar baiknya bahwa kasus COVID-19 di Indonesia pun sudah dikatakan jauh lebih membaik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga warga negara yang sudah taat akan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan saat ini Indonesia pun sudah dikatakan memasuki dalam masa transisi new normal. Saya ulangi kembali. Tetapi Indonesia saat ini dikatakan sudah memasuki masa transisi new normal. Akan tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh
lengah dan juga tidak boleh menganggap remeh bahwa virus ini. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita dan juga mematuhi protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan gagasan saya mengenai kasus COVID-19. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat dalam penyampaiannya. Selamat siang dan terima kasih.